teman-teman, apa kabar? Beben gimana kabarnya? Baik Kak Adam. Kak Adam kabarnya gimana? Oh, Adam baik juga. Kakak-kakak gimana kabarnya? Ayo, kita angkat satu pujian yuk. Ayo. Mari kita angkat satu pujian, Bapakku datang padamu. Tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah berikan kami kekuatan dan sukacita hari ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah sekolah minggu ini Tuhan, walau online. Tuhan, tetap limpahkan kami dengan sukacita. Tuhan, tolong pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin.
Adam, tadi persembahan pujiannya bagus banget ya. Iya ya benar. Seperti dalam lagu yang Karina nyanyiin tadi, masa depan kita itu sungguh ada di dalam Tuhan. Masa depan kita kan ada di tangan Tuhan. Oh iya Kak Adam, sebelum kita mendengar firman Tuhan, gimana kita nyanyi dulu? Ayo. Ayo. Terkisahlah sekarang Musa sudah lari dari Mesir dan tinggal di Midian. Tinggal sebagai pendatang dan ia menikah dengan Zipora. Pada suatu hari Musa mendapat penglihatan dan perintah dari Tuhan agar berbicara kepada Raja Mesir, yaitu Firaun. Agar Firaun mengizinkan orang Israel pergi dari Mesir ke tanah perjanjian. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, Tuhan kami telah menyuruh kami datang kepadamu untuk menyampaikan hal ini. Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka bisa mengadakan perayaan di padang gurun bagiku. Siapakah Tuhan itu? Aku tidak mengenal Tuhan itu. Dan aku juga tidak akan membiarkan bangsa Israel pergi. Allah orang Ibranilah yang menemui kami. Izinkanlah bangsa kami pergi supaya kami bisa menyediakan korban untuk Tuhan Allah kami di padang gurun yang jauh perjalanannya. Supaya jangan nanti menantangkan kepada kami penyakit sampar ataupun pedang. Musa dan Harun, mengapa kalian bawa-bawa bangsa ini untuk melelehkan tugasnya? Lihat, sudah banyak bangsa-bangsamu yang ada di sini. Dan aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Kembalilah melakukan pekerjaanmu. Pada hari itu juga Firaun memberi perintah kepada para mandornya agar memberi tugas yang lebih berat untuk dikerjakan oleh orang Israel. Mulai hari ini kami tidak akan memberikan kalian jerami, tetapi batu bata yang harus kalian hasilkan harus tetap sama. Siap laksanakan. Maka para mandor Firaun itu pun pergi dan mengumumkan hal itu kepada orang Israel. Maka menyebarlah orang Israel ke seluruh Mesir untuk mencari jerami,
dan mereka harus memproduksi batu bata sejumlah yang sudah ditentukan. Mandor-mandor Firaun datang dan memukul mandor-mandor Israel yang mereka angkat sambil bertanya, Mengapa kamu tidak menyelesaikan batu bata seperti yang kemarin? Hah? Kenapa? Mengapakah Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami ini tidak diberikan kepada hamba-hambamu ini, tetapi karena itu kami disuruh untuk membuat batu bata. Dan karena itu hamba-hambamu ini dipukuli, padahal rakyat Tuan pula yang bersalah. Dasar kalian pemalas, pintar sekali mencari alasan untuk berdoa agar kalian bisa bebas dari pekerjaan. Ketika Musa mendengar pengaduan dari para mandor Israel, maka berdoalah Musa kepada Tuhan. Tuhan, mengapa engkau memperlakukan umatmu yang begitu kejam? Lagi pula, mengapa engkau mengutus aku yang tidak pandai bicara ini kepada Raja Firaun yang jahat itu? Dan kenapa sejak engkau mengutus aku, bangsaku ini diperlakukan seperti itu, sekejam itu? Dengar Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dengan dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa dengan tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Akulah Tuhan yang telah menampakkan diri kepada nenek moyangmu, Abraham, Ishak, dan Yakub, yang telah kujanjikan untuk memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Sampaikan kepada orang Israel bahwa aku akan membebaskan mereka dari kerja paksa mereka. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa, karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Musa, pergilah menghadap. Katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, katakan padanya, biarkanlah umatku pergi. Tapi Tuhan, bangsaku ini tidak mau mendengar aku, apalagi Raja Firaun itu. Aku ini yang tidak pandai bicara, Tuhan. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun Raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Meskipun berulang kali Tuhan mengutus Musa kepada Firaun, namun Tuhan mengizinkan hati Firaun menjadi keras, sehingga ia tidak membiarkan bangsa Israel pergi. Akhirnya Firaun dan seluruh Mesir harus mengalami 10 jenis tulah yang ditimpakan Tuhan pada mereka. Sesudah itu baru orang Israel diizinkan untuk meninggalkan negeri mereka dan menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, tanah pemberian Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikianlah dengan tangan kuat dan lengan yang teracung, Tuhan menolong umatnya untuk pergi. Teman-teman, dari Bible story yang tadi, meskipun berulang kali Tuhan mengutus Musa kepada Firaun, tapi dia tidak membiarkan bangsa Israel pergi. Tapi dengan tangan kuat Tuhan menolong umatnya pergi dari Mesir. Oh iya teman-teman, sekarang ini ada hafalan Keluaran 5 ayat 1b. Beben ulang lagi ya, Keluaran 5 ayat 1b. Tiba saatnya kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita angkat satu pujian, Tuhan Allah di tengah kita. Dia mengasihi
Mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menyertai kami sepanjang ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Di dalam nama-Mu saja, Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Tetap jaga kesehatan. God bless you.